Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mang Sukir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya. Bau anyir di rumah Suwung. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Singkat cerita. Duh, sampean kok bengong aja kenapa toh? Kangen suamimu? Tanya ibu saat kami asik menonton televisi bersama. Ibu biasa menonton sinetron dan bapak terpaksa mengalah dengan channel kesukaan ibu. Bapakku seorang guru yang telah mengabdi selama puluhan di sekolah dan beliau diangkat menjadi PNS saat aku duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Sementara ibuku, beliau dulunya memang hanya ibu rumah tangga, namun terkenal aktif di segala kegiatan sosial serta penyuluhan di balai desa. Ibuku pula orang yang pandai memanfaatkan peluang dengan menjual aneka pakaian, juga aneka perkakas rumah tangga pada ibu-ibu komunitasnya. Ndak kok bu, lagi nungguin Taufan. Nungguin Taufan? Mau kemana? Pantesan, kok pakaianmu ganti jadi dinas begini? Ada urusan bu, bentar lagi anaknya datang kok. Mau dianterin Taufan ke rumahmu. Kenapa Taufan yang anterin? Lah suamimu kemana? Aku belum pengen pulang bu. Aku masih pengen nginep di sini beberapa hari. Masih kangen sama ibu sama bapak. Lah, suamimu gimana? Gak apa-apa kamu di sini lama-lama. Gak apa-apa kok bu. Di antara asiknya obrolan ini, tiba-tiba terdengar deru mesin mobil berhenti di depan rumah. Apa Taufan kemari dengan naik mobil? Tumben. Tak seberapa lama, bujang yang kunantikan tiba. Pintu depan tak terkunci. Taufan bisa masuk dengan mudah tanpa mengetuk pintu. Assalamualaikum, Bude, Pak De. Sapa Taufan, lantas menyalami dan mengecup punggung tangan kedua orang tuaku. Kalian mau kemana? Nggak usah malam-malam ya, sergah bapak. Njeh Pak De. Singkat cerita. Dek. Taufan mengerem mendadak laju mobilnya di sebuah kawasan jalanan sepi. Tepi kanan dan kiri ada hamparan sawah dan pepohonan. Van, barusan kita nabrak orang nyebrang, seruku teramat panik. Khawatir yang kami tabrak barusan adalah modus kejahatan seperti yang kerap diberitakan di televisi. Iya kayaknya mbak. Taufan mengangguk kepanikan. Lantas kami pun mengecek orang yang melintas tepat di depan. Lekas, kami pun berupaya memastikannya. Namun, Taufan mencegahku. Mbak gak usah keluar. Tetap di dalam aja. Biar aku yang ngecek, cegah Taufan. Kuanggukan kepala, meski panik masih merajai. Aku melongok melihat Taufan melangkah keluar mobil. Dia celingak-celinguk memastikan sekeliling, mencari keberadaan orang yang jelas-jelas melintas dan tertabrak bemper depan barusan. Taufan terengah-engah kembali masuk ke mobil. Gak ada siapa-siapa mbak. Masa sih Van? Tadi jelas-jelas ada orang yang ketabrak. Kita lanjut jalan aja mbak. Perasaanku jadi gak enak. Mana tempatnya sepi banget lagi. Yuk jalan Van.
Tiba-tiba bulu kuduku jadi meremang, terutama bagian tengkuk. Siapa yang melintas barusan? Jelas-jelas kami tak salah lihat. Umpama hanya aku yang melihatnya, Taufan tak mungkin menginjak rem secara mendadak begini. Ya Allah, hamba mohon lindungilah kami dari gangguan orang jahat, entah manusia ataupun makhluk lain. Sudut pandang Faisal. Kukucek mataku berulang kali. Kenapa yang ada di sebelahku bukan Hasna, melainkan Kadita? Ya Tuhan, apa yang sudah ku perbuat semalam? Jelas-jelas aku sedang bersama istriku sendiri, bukan wanita lain. Kuteguk ludah memastikan siapa yang ada di sebelahku. Namun, kali ini wajahnya bukan lagi Kadita melainkan Hasna, istriku sendiri. Kugelengkan kepalaku berkali-kali. Adakah aku berhalusinasi? Tadi jelas-jelas wajah Kadita. Mengapa sekarang berubah jadi Hasna? Kucubit pipi kananku agar aku tersadar bahwa ini bukanlah mimpi juga ilusi penglihatanku. Kucoba mendekat dan menyentuh pelan pipinya. Benar, dia Hasna istriku, bukan Kadita, anak tetangga yang mengalami gangguan mental itu. Sayang, bangun. Ini udah pagi. Kucoba membangunkannya. Kenapa Hasna jadi doyan molor begini? Padahal biasanya dialah yang bangun lebih awal, dan dia adalah yang menjadi alarm paling efektif bagiku. Selang beberapa saat, dia terbangun. Matanya langsung terbuka lebar tanpa wajah malas sedikit pun. Udah bangun sayang, sautnya memasang wajah menggemaskan seolah bukan baru saja bangun tidur. Hari ini kita di rumah aja ya mas. Aku gak mau kamu kemana-mana. Rayunya memanja padaku, seperti pengantin baru saja tingkahnya akhir-akhir ini. Aku harus kerja sayang. Aku takut di rumah mas. Aku maunya sama kamu terus. Rayunya kian menjadi. Dia mulai merangsek padaku. Padahal aku hendak menuju ke toilet untuk mandi dan menunaikan sholat subuh. Sayang, mas mau sholat dulu. Biasanya kamu paling rajin bangunin mas sholat. Mas mandi dulu ya. Aku mulai bergerak dan beranjak, walau Hasna sepertinya belum mau ditinggalkan. Baru aku melangkah sejengkal bangkit dari ranjang. Tiba-tiba ponselku yang ada di laci meja rias berdering. Namun, Hasna langsung mengambilnya teramat gesit. Sayang, kayaknya ada pesan WA dari rekan kerja. Ini masih pagi. Rekan kerja gak sopan hubungin kamu sepagi ini. Hasna tanpa emosi dan mendelik tajam ke arahku. Apa mungkin dia cemburu dengan pengirim pesan itu? Padahal belum jelas siapa yang mengirimkannya. Hasna, wanita benar-benar pencemburu. Mana sayang HP-nya? Barangkali pesan penting. Kulurkan tanganku agar Hasna memberikan ponselnya padaku. Namun, Hasna merematnya hingga ponselnya seperti sedang meremat kertas lecek. Ponselku tiba-tiba berasap dan remuk redam di tangannya. Mataku mengerjap seakan tak percaya, benarkah ini Hasna? Kenapa dengan istriku? Sayang, kamu kenapa sih? Tanyaku mendekat ke arahnya yang seolah terbakar emosi. Sorot matanya tiba-tiba tajam dan nanar. Dia menarikku paksa hingga aku terlentang di ranjang. Hasna jadi sekuat ini, padahal dia baru saja bangun tidur. Saat terlentang, mata nanar itu beralih jadi pandangan nakal. Mas jangan kemana-mana ya. Jangan tinggalin aku. Aku takut mas. Hasna berubah jadi penakut dan manja dalam sekejap. Ludahku terteguk spontan, khawatir dengan sikapnya yang aneh ini. Mas janji gak akan kemana-mana sayang. Mas cuma mau mandi. Kita sholat dulu ya.
Kamu juga mandi ya? Apa mau bareng? Gurauku. Gak usah sholat mas, tetap di sini. Jangan tinggalin aku ya mas. Tapi aku mau buang air kecil Hasna. Belum selesai aku berucap, Hasna membungkamku hingga aku tak berkutik. Lantas dia berlari menuju pintu dan menguncinya. Kemudian kunci itu dilemparnya asal ke kolong ranjang. Sayang, ini masih pagi. Hasna benar-benar aneh sekali. Sekarang dia mengunciku bersamanya, sementara ponselku sudah dirusak olehnya. Bagaimana aku menghubungi anak-anak di kedai bila aku tak bisa datang ke kios hari ini? Hasna mengurungku hingga tak terasa waktu subuh berlalu, dan aku lelap kembali di sebelahnya. Tak sadar begitu bangun, waktu telah menunjukkan pukul 9 pagi. Sebangun tidur, rasanya tubuhku lelah sekali. Kulihat, di sisiku Hasna sudah tak ada di sini, dan pintu kamar telah terbuka. Lekas aku bergegas menuju kamar mandi. Tak tahan ingin buang hajat. Hasna pagi ini tak menyiapkan sarapan, padahal sudah pukul 9 lebih. Apa yang dilakukannya sejak pagi? Bukankah dia sudah mandi dan berdandan, pakaiannya pun telah berganti? Sayang, kamu gak bikin sarapan? Apa kita makan di luar aja? Mas sudah lapar banget, kataku pada Hasna yang masih duduk di kursi ruang tamu. Matanya tampak kosong menatap entah, dan dia seperti melamun. Setelah mendengarkan ucapanku barusan, kini pandangan matanya beralih ke arahku. Iya mas, ayo. Singkat cerita, kami berhenti di sebuah warung nasi rames, dan di sebelahnya ada kedai bubur ayam. Mas, bungkus saja, nanti makan di rumah, kata Hasna. Kamu gak turun aja sayang, nanti sekalian milih kamu maunya apa. Hasna menggeleng, isyarat tak ingin turun dari mobil. Beli berapa bungkus sayang? 6 bungkus. 6 bungkus? 6 bungkus nasi rames? Apa 6 bungkus bubur? Tanyaku keheranan. Selera makan Hasna tiba-tiba berubah drastis. Apa jangan-jangan dia sedang mengandung? Mengingat kemarin dia merasa mual dan pusing tapi tak mau kuantar ke dokter. 6 bungkus nasi rames, 6 bungkus bubur ayam, ucapnya singkat, namun terdengar sedikit mengagetkan bagiku. Masing-masing 6 bungkus, gak kebanyakan. Buat siapa aja Hasna? Nanti kalau gak habis kan mubazir. Aku bakal habisin mas. Mas jangan khawatir. Baiklah, aku hanya bisa mengangguk mengiyakan. Apa jangan-jangan istriku jadi makan sebanyak itu gara-gara ingin gemuk sebab kemarin dicibir saudara-saudaranya, bilang badannya ceking kena tekanan batin. Iya sayang, nanti kalau gak habis, mas bantu habisin. Mas beli sendiri. Itu yang 6 bungkus buat aku semua. Oh, oke sayang. Hasna kembali membuatku geleng-geleng kepala. Tak percaya apa yang ada di depan mata kepalaku sendiri. Hasna menghabiskan makanan yang kubeli tadi dengan lahapnya seolah tanpa jeda. Kuteguk ludah berulang kali, sampai selera makanku tiba-tiba sirna melihatnya begini. Aku hanya memakan 1 bungkus nasi rames dari kesekian nasi yang kupesan tadi, hingga kubayar totalnya senilai ratusan ribu. Berikut buburnya. Benarkah dia Hasna istriku nan pemalu, yang biasanya hanya makan seujung centong? Sayang, hari ini kita ke warung ya. Kalau kamu gak mau ditinggal sendiri, ikut aja. Gak apa-apa kok. Enggak mas, aku cuma mau di rumah.
pengen istirahat. Jangan tinggalin aku, Mas. Aku takut di rumah sendirian. Sayang, aku kan cuma kerja. Nanti juga Mas bakalan pulang. Mas janji deh, gak akan pulang malam-malam. Jam 8 Mas pasti udah di rumah buat kamu. Pokoknya kamu harus tetap di sini, Mas. Jangan tinggalin aku. Aku gak mau sendirian. Tangan Hasna mencengkram kuat lenganku. Sensasinya terasa sedikit panas, berbeda dari biasanya. Sebenarnya Hasna kenapa akhir-akhir ini moodnya sering berubah-ubah? Apa mungkin dia betul-betul tertekan karena selama ini tak pernah ku dengar keluhannya? Kini dia berupaya menahanku dengan cara jamuan istimewa tiap malam. Juga memanja tak mau ditinggalkan selayaknya anak kecil. Maafkan aku, Hasna. Aku selama ini tak mengerti dirimu. Harusnya aku paham kemauanmu, bukan memaksakan kehendakku sendiri. Sudut pandang autor. Faisal benar-benar dibuat heran dengan tingkah laku istrinya. Padahal yang ada di hadapannya itu bukanlah Hasna istrinya, melainkan jin Koren Ernawati yang merasuk ke dalam tubuh Kadita. Merasuk ke dalam tubuh Kadita, jin Koren itu mengaburkan pandangan mata Faisal agar tertuju pada Hasna, wanita yang diinginkan Faisal. Hingga pria berusia 29 tahun itu merasa amat menikmati jamuan istimewa setiap malam yang disuguhkan istrinya. Faisal di bawah pengaruh sihir dari jin Koren Ernawati. Dia tak berkutik dan hanya bisa mengiyakan ucapan wanita yang dikira istrinya itu. Padahal Hasna yang asli tengah berada di rumah orang tuanya. Hasna sejak semalam seusai pulang dari kafe bersama Taufan, dia mengeluh menggigil ketakutan karena tadi mereka menabrak sekelebat bayangan jin Koren Ernawati yang hendak melakukan hal buruk pada Hasna agar tak kembali ke rumahnya. Hasna merasa diikuti dan diawasi. Bahkan sudah berada di rumahnya pun dia tetap merasa was-was. Sebisa mungkin Hasna menenangkan hatinya dengan berdoa, sholat, dan berzikir. Dia pun belum ingin kembali ke rumahnya sebelum hatinya betul-betul tenang. Beberapa kali pesan yang ia kirim sejak pagi sama sekali tak ditanggapi oleh suaminya. Sebenarnya Hasna merasa khawatir, namun dia tak bisa berbuat banyak sebab Hasna tak ingin ke rumahnya sebelum situasi kondusif. Duh, sampean kenapa kok makannya cuma sedikit? Sampean kepikiran Faisal. Suamimu udah jemput-jemput. Tanya Ibu Hasna melihat putrinya selalu tampak melamun sewaktu makan. Akhir-akhir ini Hasna memang banyak melamun dan tak nafsu makan. Pikirannya kalut, menerawang entah ada saja yang mengganjal di hatinya. Jauh dari suami, dia tak dapat mengabari sama sekali. Di satu sisi dia rindu, namun dia mengurungkan keinginannya untuk berjumpa bila diminta kembali secepatnya. Hasna berpamitan pada kedua orang tuanya hendak menemui Faisal di kedai dengan mengendarai motor metik miliknya. Hasna membulatkan tekad meski badannya sedikit loyo. Tenaganya kurang akibat makan hanya sedikit. Sesampainya di kedai, sepasang matanya membulat sempurna melihat keadaan kedai yang tutup. Kios sama sekali tak ada aktivitas jual beli seperti biasanya. Padahal harusnya saat siang kedai miliknya selalu ramai diserbu para karyawan sekitar kedai yang hendak makan siang. Rolling door kios tampak terkunci rapat. Hasna melangkah lewat jalan samping, hendak mengecek pintu belakang kios. Biasanya para supplier ayam dan sembako mengirim barang dan diletakkan lewat pintu tersebut. Para pekerja pun biasa keluar masuk lewat sana karena dekat dengan area dapur dan kamar. Hasna berulang kali mengetuk pintu. Tak berapa lama terdengar bunyi kunci yang dibuka dari dalam. Rupanya Aji yang membukakan pintu untuknya. Bu Hasna,
Pak Faisal mana ya? Apa bapak kesini sama ibu? Tanya pemuda usia seperempat abad itu pada Hasna. Loh Ci, kok kamu nanya saya? Saya malah mau nanya ke kamu. Memangnya Mas Faisal kemana? Kok warungnya tutup? Udah tutup berapa hari? Tanya Hasna kebingungan. Pak Faisal kan suami ibu. Bukannya ibu tinggal berdua sama bapak? Aji malah balik bertanya, hingga obrolan mereka sama sekali tak ada titik temu. Gini Ci, aku lagi gak di rumah sama Mas Faisal. Aku beberapa hari ini tinggal di rumah orang tuaku. Mas Faisal ada di rumah, jelas Hasna pada karyawan suaminya. Berarti Pak Faisal tinggal sendirian. Nah, sekarang aku nanya, kenapa warungnya libur? Apa di sini cuma ada kamu aja? Yang lain kemana? Yang lain lagi pada keluar Bu, mumpung libur. Aku kesini nanyain ke kamu. Soalnya Mas Faisal juga gak ada kabar Ji. Di WA gak dibales. Aku telepon juga gak pernah aktif. Loh, berarti sama Bu. Kami ini juga tutup warung gara-gara Pak Faisal gak ngasih arahan. Laporannya udah saya kirim, tapi gak ditanggapi sama sekali. Pas saya ke rumah Bu Hasna yang baru itu, rumahnya dikunci rapat Bu. Kayak gak ada orang di rumah. Pak Faisal berkali-kali dihubungi gak bisa. Akhirnya saya sama teman-teman menyimpulkan, mungkin Pak Faisal lagi liburan sama Bu Hasna. Gak pengen diganggu. Warung ini tanpa arahan dari Pak Faisal. Kami gak mungkin mengoperasikan seenaknya Bu. Tanpa ada penjelasan belanja segini, pengeluaran segini. Kami gak punya kuasa buat itu sebelum Pak Faisal kasih perintah Bu, jelas Haji menerangkan. Hasna tertunduk lesu. Dia berulang kali menarik dan menghela napas berat. Pikirannya bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi pada Mas Faisal? Khawatir sesuatu terjadi pada suaminya. Dia merasa bersalah dan egois meninggalkan suaminya selama berhari-hari di rumah sendirian. Air mata menitik perlahan dari sudut matanya. Lantas, tanpa diduga, buliran itu kian menyeruak dan menyesak hingga mengalir di kedua pipinya. Aji yang melihat istri majikannya menangis, dia jadi kikuk dan salah tingkah. Bu, maaf Bu, kalau saya salah bicara. Hasna menggeleng. Enggak Ji. Ji, aku boleh minta tolong gak? Minta tolong apa Bu? Anterin aku pulang ke rumah Ji. Badanku sebenarnya lemas, tapi aku pengen pulang ke rumah. Mastiin kalau Mas Faisal gak kenapa-kenapa. Hasna kian panik dan cemas. Wajahnya semakin pucat dan kuyup. Apa gak apa-apa ibu saya boncengin pakai motor? Atau saya pesen Grab aja Bu? Motornya taruh di sini aja Bu. Kapan-kapan bisa diambil. Oh, oke Ji. Terserah mau naik apa aja. Pokoknya aku gak mau sendiri ke sana. Aji terlihat beberapa kali men-scroll ponselnya hendak memesan jasa aplikasi, jasa antar menggunakan mobil, agar Hasna lebih nyaman. Bentar ya Bu, ini udah mau kesini drivernya. Sebuah mobil Toyota Kijang Innova yang dipesan Aji telah tiba bersiap mengantar mereka. Namun sebelumnya Aji memarkirkan motor Hasna di dalam kios agar aman. Keduanya pun lekas masuk ke dalam mobil. Hasna duduk di baris kedua.
Sementara Aji duduk di kursi baris 1, dekat kursi kemudi. Ngomong-ngomong Pak Faisal, kenapa Bu? Apa Bapak sakit? Kok Bapak nggak ngabari saya sama anak-anak? Aku nggak tahu Ji. Aku nggak dapat kabar Mas Faisal sama sekali. Aji sebenarnya kebingungan harus bertanya pada Hasna, istri dari bosnya itu. Dia segan ingin menanyakan kejanggalan di antara pasangan itu. Pikirnya, Hasna dan Faisal adalah pasangan suami istri. Bagaimana mungkin keduanya bisa sampai putus kontak selama berhari-hari? Padahal jarak antara rumah orang tua Hasna dengan rumah baru mereka tak terlalu jauh. Aji mulai menduga-duga, pasti ada sesuatu yang terjadi antara sang bos dengan istrinya. Mungkin sebuah pertengkaran yang lazim di kalangan pasangan suami istri. Aji pun tak ingin menelaah dan kepo lebih jauh. Toh itu urusan privasi bosnya. Tak seharusnya dia ingin mengorek secara detail. Singkat cerita, keduanya kini telah sampai di rumah yang dikelilingi aneka pepohonan di kanan kiri pagar bangunan. Jelas ada mobil Faisal terparkir di halaman depan. Namun, kondisi halaman rumah teramat sangat kotor. Banyak sekali dedaunan kering berserakan, bahkan di atas mobil Faisal. Pas kemarin saya kesini, gak ada mobil Bapak Bu. Hari ini ada. Berarti Pak Faisal ada di rumah. Jelas Aji. Iya Ji, mungkin Mas Faisal ada di dalam, balas Hasna. Hasna dan Aji melangkah. Beberapa kali Hasna mengetuk pintu, namun lama sekali tak ada sautan. Apalagi derap langkah mendekat. Apa boleh saya dobrak pintunya Bu? Saya khawatir Pak Faisal kenapa-napa di dalam. Jangan Ji, cegah Hasna. Aji keheranan. Setelah berucap, Hasna terlihat melangkah ke sekitar pepohonan, mengambil sebuah pisau kecil di dekat pagar. Dia sendiri yang meletakkan pisau itu di sana. Kala itu, dia ingin belajar mencangkok. Namun, dia urung melakukannya gara-gara di rumahnya selalu singup dan aromanya membuat tak kerasan. Pisaunya buat apa Bu? Coba congkel aja jendelanya. Rumah ini kan rumah lawas, jadi jendelanya gak terlalu rapat. Tugas Hasna memberikan pisau kecil nan lancip di ujung itu pada Aji. Baik Bu, balas Aji sedikit ragu. Aji melakukan instruksi yang diperintahkan Hasna. Tak butuh waktu lama, daun jendela dekat pintu terbuka dan bisa dimasuki oleh mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, ucap Hasna saat menjejakkan kaki ke rumahnya sendiri. Rumah tampak kotor dan berdebu lantainya. Sepertinya Faisal sama sekali tak membersihkan rumah selama ditinggalkan oleh Hasna. Keduanya melangkah. Aji mengisyaratkan untuk tetap di ruang tamu saja. Sementara Hasna melangkah menuju ke kamarnya. Saat Hasna membuka pintu kamar, matanya membelalak sempurna seolah hampir lepas dari bingkainya. Ditambah lagi kepalanya memanah seolah tak percayakan apa yang dilihatnya. Hal yang dikhawatirkan oleh Taufan benar-benar terjadi. Faisal tengah terlelap. Sementara di sebelahnya ada Kadita yang masih lelap juga dengan mengenakan setelan baby doll. Mas, apa-apaan ini? Pekik Hasna teramat lantang. Gelegar, bagai petir menyambar di siang bolong. Faisal tergagap setelah Hasna memukul-mukul dadanya. Tak hanya itu, pekikannya yang menggelegar membuat Aji tersentak dan refleks berlari menuju kamar. Melihat apa yang ada di hadapannya, Aji lantas berbalik. Serba salah tak tahu harus berbuat apa. Majikannya tengah lelap membawa wanita lain di rumahnya. Hasna yang masih dikepung amarah beralih menjambak rambut Kadita. Gadis itu mengalah pasrah.
Hasnah! Faisal menggeleng kuat-kuat. Wajahnya pucat pasi. Dia berusaha berkelakar menjelaskan apa yang terjadi. Dia pun heran, mengapa Hasnah tiba-tiba berdiri di hadapannya, sementara yang lelap di sisinya adalah Kadita. Hasnah menampar wajah Faisal, beralih menampar pipi Kadita, di kanan dan kiri. Aku gak peduli. Kamu mau gadis gila beneran, entah pura-pura gila, tapi kelakuan kalian ini benar-benar gila. Hasnah mencengkram erat rambut Kadita dan menjambaknya tanpa ampun. Faisal mencoba melerai, namun Hasnah kembali mendaratkan tangan ke pipi suaminya. Kadita yang semula mengalah dijambak oleh Hasnah, tiba-tiba melotot tajam ke arah Hasnah. Tangan Hasnah yang ada di rambutnya dicengkram erat hingga membekas biru. Faisal mencoba melerai keduanya, namun justru dia didorong kasar oleh Kadita hingga Faisal tersungkur ke lantai. Perempuan jalang, setan gila, pekik Hasnah tanpa kendali. Dia masih mencoba meluapkan amarahnya pada Kadita yang sudah dirasuki Ernawati. Jangan sakiti dia, perempuan bodoh. Kalau kamu berani sakiti dia, kamu akan mati, pekik Kadita mendelik ke arah Hasnah. Bersambung, nantikan kelanjutannya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.